Saudari dan saudara sekalian yang terkasih, hari ini yang pasti masih dalam suasana tahun baru. Maka saya mengucapkan selamat tahun baru untuk Anda sekalian. Dan tahun baru kali ini memang berbeda dengan tahun-tahun baru sebelumnya. Biasanya penuh dengan hingar-bingar. Kita pun juga mengadakan aneka acara. Tapi yang pasti, kebetulan malam tahun baru saya tidak di pastoran, tapi dalam perjalanan dari kampung halaman menuju ke sini, naik bis malam. Untung bis malamnya tidak penuh, satu bis hanya ada 11 orang. Jadi relatif aman. Dan di perjalanan memang pergantian tahun tidak ada tanda-tanda keramaian seperti biasanya. Tapi tentu bagi kita yang penting bukan soal keramaian, soal kemeriahan, tapi bagaimana kita memaknai tahun baru itu. Kita berharap bahwa tahun yang baru ini sepanjang tahun, bahkan akhirnya juga sepanjang rentang kehidupan kita boleh merasakan sukacita, boleh merasakan kegembiraan sebagaimana dialami oleh 3 sarjana atau 3 raja dari timur. Apa yang kita rayakan hari ini menjadi gambaran proses kehidupan kita. Maka mari kita melihat apa yang terjadi, apa yang dialami oleh 3 sarjana dari timur yang dikenal sebagai Gaspar, Melkior, dan Baltasar. Yang pasti, walaupun mereka adalah orang-orang terpelajar, orang-orang terpandang, namun mereka menunjukkan sikap rendah hati, mau mendengarkan, penuh komitmen di dalam mencari Tuhan. Itu bisa terlihat melalui rangkaian yang terjadi dalam bacaan Injil hari ini. Mereka mencari Tuhan dengan berpedoman bintang. Bintang adalah keahlian mereka. Bintang adalah bidang pekerjaan mereka sehari-hari. Dunia perbintangan sungguh-sungguh sangat mereka hafal dan sangat mereka dalami. Dan karena mereka tidak tahu di mana Yesus itu dilahirkan, walaupun mereka mempunyai pengetahuan, tetapi mereka bertanya kepada orang lain karena memang beritanya kurang jelas atau mereka informasinya kurang lengkap. Dan kemudian ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, kanak-kanak Yesus, diungkapkan tadi dalam bacaan Injil, mereka menyampaikan persembahan. Persembahan yang pada waktu itu adalah persembahan yang sangat khas, persembahan yang sangat berharga, yaitu emas, kemenyan, dan mur, yang tentu saja ada maknanya. Emas melambangkan martabat raja, kemenyan lambang keilahian, dan mur melambangkan sengsara Kristus yang akan terjadi pada kanak-kanak yang baru lahir ini. Dan kemudian di akhir bacaan Injil kita dengarkan tadi, karena Herodes rupa-rupanya mempunyai niat yang tidak baik, maka mereka tidak kembali menemui Raja Herodes, tapi diungkapkan kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain, menempuh jalan yang lain, mengubah haluan untuk menghindari kegelapan. Inilah rangkaian proses yang harus kita jalani, bukan hanya di tahun yang baru ini, tapi bahkan sepanjang sisa kehidupan yang diberikan kepada kita. Karena pada dasarnya hidup kita adalah merupakan perjalanan. Atau proses kehidupan kita bisa diungkapkan bahwa kita pada saatnya nanti akan kembali kepada Sang Pencipta kita. Maka persiapan-persiapan apa yang harus kita lakukan supaya sama seperti 3 sarjana dari timur, kita pun juga akan merasakan kegembiraan dan sukacita itu. Mari kita mencoba melihat beberapa catatan di antaranya. Yang pertama, tentu saja sama seperti 3 sarjana tadi, memerlukan adanya keterbukaan dan sekaligus juga kepekaan hati, menangkap tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Biasanya kalau namanya ada bencana, ada wabah, orang kemudian akan mengatakan inilah tanda akhir zaman. Tapi tentu kita tidak harus menafsirkan seperti itu. Tapi bagaimanapun semuanya tentu ada artinya. Tuhan berbicara melalui semua tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Dan bahkan tanda-tanda itu
tidak jauh-jauh, tidak perlu dicari-cari ke sana kemari, ada di tengah-tengah kehidupan kita. Tadi di bagian awal, para sarjana ini karena ahlinya adalah bidang perbintangan, maka Tuhan memberikan tanda melalui dunia perbintangan ini, bintang dari ufuk timur. Kita juga yakin bahwa Tuhan membimbing kita melalui tanda-tanda yang ada di sekitar kita, yang kita pun hafal. Tapi masalahnya, apakah kita peka dengan semuanya itu ataukah tidak? Kalau kita peka, pasti akan menjadi panduan bagi kita. Itu yang pertama, keterbukaan dan kepekaan hati untuk mengisi tahun yang baru ini. Kemudian yang berikutnya, tentu kalau hanya mengetahui saja dan kemudian tidak bergerak apa-apa, tidak ada artinya. Kita belajar dari 3 sarjana ini yang kemudian disertai juga dengan keberanian. Keberanian untuk berjalan, keberanian untuk mencari, keberanian untuk bertanya. Dan mereka tidak malu-malu dalam hal ini, tidak kenal lelah dan juga tidak memperhitungkan untung rugi. Yang penting mereka berjalan, mereka berusaha supaya sampai kepada tempat tujuan. Dan di akhir bacaan tadi kita juga tahu, rupa-rupanya ada kalanya kita harus mengubah haluan hidup kita. Keberanian menempuh jalan yang lain, keberanian menempuh jalan yang baru, yang barangkali juga masih penuh dengan tanda tanya. Kadang-kadang kita juga perlu melakukannya. Apalagi di saat sekarang ini, kadang-kadang kita pun juga harus berani melangkah, sekalipun kadang-kadang masih penuh dengan banyak ketidakjelasan. Dan puncak dari semua usaha, puncak dari kehidupan kita itu, tentu kita juga perlu memberikan persembahan. Persembahan yang betul-betul khas, persembahan yang sangat berharga, yang mungkin berbeda antara satu dengan yang lain. Persembahan yang perlu kita persiapkan, persembahan yang sungguh-sungguh menjadi kekasan kehidupan kita masing-masing. Apa itu? Tentu saja bergantung dari masing-masing kita, bagaimana potensi, bagaimana talenta itu diberikan kepada kita, dan bagaimana kita mengembangkannya. Itulah persembahan yang perlu nanti kita berikan kepada Tuhan. Dan akhirnya tadi disebutkan bukan hanya 1 raja, bukan hanya 1 sarjana, tapi 3 sarjana, 3 raja. Artinya kita tidak perlu menempuh kehidupan ini sendirian, kita menempuh itu bersama dengan orang lain. Artinya kita mempunyai teman dalam perjalanan. Dan akhirnya setelah kita mempersiapkan atau sambil mempersiapkan atau setelah kita mempersiapkan, kita pun juga mempunyai tugas ataupun panggilan, yakni menjadi jalan, menjadi perantara bagi orang-orang di sekitar kita untuk sampai kepada Yesus. Kita diingatkan melalui bacaan pertama hari ini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Itulah panggilan hidup kita, menjadi terang bagi sesama yang kita jumpai. Maka mari kita mensyukuri karunia Tuhan yang telah diberikan kepada kita di tahun yang telah kita lewati, tahun 2020. Kita mohon rahmat Tuhan supaya tahun yang baru ini, tahun 2021, tidak berlalu begitu saja, tapi kita maknai, kita isi dengan persiapan-persiapan yang penting dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.